Assalamualaikum, selamat siang Pak. Saya Dava Meja Rahman dari kampus Universitas Al-Azhar, jurusan Ilmu Komunikasi. Nah, maksud saya datang ke sini untuk apa tuh namanya melaksanakan tugas dari dosen untuk apa tuh namanya untuk mata kuliah industri dan profesi komunikasi. Izin ya Bapak, saya perkenalkan dulu nama Bapak. Begitu. Jadi Ya. oke, terima kasih Mas Dava. Jadi untuk melengkapi kebutuhan dari Mas Dava dan kampusnya Mas Dava, saya memperkenalkan nama saya Gandan Marijal. Saya di sini jabatan saya adalah Kepala Bagian Humas dan Media ya di bawah naungan Biro Humas Menko Polhukam. Gitu. Uh, Pertanyaan yang pertama nih Pak, tugas Bapak sebagai Kepala Bagian Humas serta peran utama Humas di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan itu apa aja sih Pak? Oke, jadi kalau tugas saya itu sesuai sesuai regulasi, saya berada di bawah naungan Biro Humas Data dan Informasi. Itu berdasarkan Permenko nomor 6 tahun 2024. Jadi tugas saya itu di sini adalah sebagai pelaksana layanan kegiatan hubungan masyarakat di Kemenko Polhukam. Terus di situ tuh ada peliputan, ada koordinasi dengan media. Terus intinya dari situ itu skupnya adalah layanan informasi. Yang kedua ada layanan publik. Layanan publik itu adalah lebih ke pengaduan masyarakat. Nah, pengaduan masyarakat itu memang juga kita difasilitasi oleh beberapa aplikasi untuk mempermudah masyarakat mengadu ke Kemenko Polhukam. Terus orang bisa datang langsung ke Kemenko Polhukam untuk mengadu. Yang kedua nih Pak, misalkan saya kan pengen jadi humas entah di Kementerian Politik Keamanan atau di swasta. Nah, aku mau nanya nih Pak, skill apa yang wajib dimiliki oleh humas sih Pak? Sebenarnya humas itu dinamis ya, tergantung nanti bidang apa yang Dava kuasai. Karena humas itu ada beberapa, kenapa disebut dinamis. Humas itu bisa jadi public speaking ya, benar. public speaking harus bisa Bangun ngomong. Dan public speaking pun harus ada pilah-pilahnya. Apakah public speaking itu menghadapi audiens ya, orang sama menghadapi kamera ya. Itu skill itu harus bisa harus bisa dikuasai karena berbeda-beda. Kalau orang menghadapi audiens, public speaking itu pertama misalkan MC ya, kedua misalkan menjadi narasumber ya, itu kan di berbagai acara-acara forum, itu kan di depan orang ya, di depan orang itu. Kedua menghadapi kamera, kalau misalkan Mas Dava menjadi host atau reporter, itu kan menghadapi kamera ya, dan kamera itu dia skupnya luas sampai ke pelosok-pelosok dunia, malah kalau misalkan di depan kamera itu harus skillnya harus mampu. Yang dasar humas itu yaitu dari cara tutur kata ya, lebih menguasai public speaking pun harus kuasai dari isi substansi apa, bidangnya apa gitu kan. Misalkan olahraga ya, atau misalkan ekonomi ya, itu tuh harus dikuasain ya. Jadi nanti temanya apa, termasuk misalkan menghadapi audiens forum. Kalau audiens forum kan lebih ke audiens forum itu dia lebih ke orang dan temanya sudah ada
Temanya sudah ditentuin berarti. Sudah ditentuin. Tapi kalau misalkan di depan kamera, orang kan kita bisa dengan persiapan apa namanya materi ya, materi atau dengan spontan. Itu dasar utama dari humas ya, yaitu orang bisa ngomong baik di depan kamera atau di depan orang. Pertanyaan berikutnya nih Pak, kalau nanti saya bekerja sebagai humas, bagaimana sih dari pandangan Bapak terkait membangun tahanan diri saat bekerja di tekanan tinggi, kayak di depan umum misalkan jadi narasumber kan apa tuh namanya banyak banyak orang ya Pak gitu. Jadi nomor satu ada percaya diri ya. Yang kedua, Dava harus bisa menguasai audiens ya, bukan audiens menguasai kita. Kalau audiens menguasai kita yang gugup. Benar. Dava punya materi, wah saya ini masih materi politik, hafal kan, pas di depan orang Dava nggak mampu. Karena apa? Karena Dava dikuasain oleh audiens. Jadi tegang, ngerti kan? Ngerti. Nah, jadi Dava itu harus percaya diri satu itu. Kedua, harus bisa menguasai audiens orang ya, dengan pede harus itu. Karena kalau nggak pede, lupa nanti apa namanya materi yang nanti lemparkan sama gugup, nanti gugup keringat dingin gitu. Yang selanjutnya nih Pak, kan saat ini kan banyak berita hoax ya Pak, ada di informasi berita palsu di media maupun di media sosial ataupun media yang lainnya Pak. Nah, bagaimana sih Pak cara mengelola rumor dan hoax saat ada konflik gitu? Terlebih lagi konflik politik Pak, kayak banyak yang adu domba gitu Pak saat ini Pak. Jadi nomor satu adalah memverifikasi data dulu ya. Itu kita cek kebenaran apakah berita itu hoax atau bukan, karena penting. Memverifikasi itu adalah salah satu fondasi dari kebenaran dari informasi itu tersebut ya. Karena apa? Karena kalau kita mengiyakan itu nanti efeknya kemana-mana ya. Terus melalui apa kita biar misalkan berita biar kita tidak terkena hoax. Satu adalah kalau dari lembaga itu kita harus pendekatan komprehensif ya. Terus melalui literasi kan pernah literasi ya, literasi. Itu salah satu untuk menangkal atau penekanan itu dari sisi lembaga ya. Kalau dari sisi personal kan sering tuh menghadapi misinformasi ya. Kayak misalnya tiba-tiba di TikTok tuh tiba-tiba wah ini misalkan di salah satu daerah ada sekolah yang kena racun akibat dari makanan bergizi. Iya. Kan kita belum tahu nih. Kalau misalkan kita personal kita mengiyakan ya kan, tapi kalau misalkan personal kita makanya kita harus pintar memilah informasi ya. Kita cek. Nah, kalau untuk lembaga yaitu kita melalui pendekatan komprehensif, terus ada literasi media, terus kita bisa kerjasama dengan dengan lembaga-lembaga terkait, terus dengan media-media media-media yang kompeten lah ya, untuk menyebarkan informasi positif ya, untuk menangkal hoax. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, saat ini kan tren di media sosial kan macam-macam ya Pak gitu. Nah, supaya tidak ketinggalan sama tren yang saat ini, Humas Menko Polhukam tuh gimana ya Pak cara mengikuti tren gitu? Ya kita harus ngikutin, Humas itu harus ngikutin tren kekinian.
karena kalau kita apa apa namanya, kalau kita bicara ke belakang kita nggak bisa menyesuaikan dengan apa zaman sekarang, teknologi sekarang, itu kita akan kaku. Contoh misalkan TikTok, ya TikTok banyak kan. Nah, TikTok itu biasanya kan hanya kalangan muda, kalangan anak-anak Gen Z, ya angkatan sekarang lah. Terus lembaga-lembaganya pun lembaga yang ya misalkan swasta yang kekinian gitu. Nah, mau tidak mau Kemenko Polhukam pun harus mengikuti. Tapi kalau Kemenko Polhukam lebih ke program kegiatan. Ya, satu program kegiatan Kemenko Polhukam, kedua adalah program edukasi kepada masyarakat, ya, karena ya tadi salah satunya untuk menangkal hoax juga, ya, edukasi edukasi media sosial juga harus bagus, ya, terus pendidikan literasi kita juga harus. Jadi gitu sih kalau untuk memilih perkembangan zaman di Humas Polhukam. Pertanyaan selanjutnya nih Pak, tantangan apa tuh, kan Humas banyak tantangan sampai sekarang. Nah, Humas di Kemenko Polhukam tuh gimana sih Pak cara ngadepin tantangan yang daerah disinformasi, misalkan berita gitu, berita nggak benar atau berita yang apa tuh namanya judul sama isinya tuh beda Pak gitu, judulnya A isinya B gitu Pak. Ya itu banyak sih ya tantangan-tantangan, apalagi contoh misalkan sekarang terkait masalah saya bicara satu contoh ya, satu contoh misalkan terkait masalah ormas lagi rame Pak sekarang, yang lagi tren, bagaimana cara pemerintahan yang baik, ya, otomatis dari kita adalah menangkal itu tantangan buat Humas. Bagaimana tantangan Humas itu bagaimana caranya untuk biar tidak disinformasi kepada masyarakat, karena ormas itu ada sisi baiknya, ada sisi negatifnya, tergantung dari peran ormas itu sendiri. Nah, bagaimana cara penyampaian dari pemerintah itu Humas ya, khususnya Humas, biar biar kita disesuaikan kegiatan ormas itu dengan apa yang sudah dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, kan itu sudah ada jalur-jalurnya gitu. Nah, ini kan tergantung dari penyampaian dari sisi pemerintah kepada masyarakat untuk ormas ini baik kalau dikelola baik. Tapi kalau ada tujuan-tujuan tertentu atau misalkan ada dikelola dan tidak baik, maka akan merugikan masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Jadi kita selaku Humas di sini adalah lebih ke penyampaian yang memberitahukan hal-hal yang positif. Gitu. Selanjutnya nih Pak, bagaimana Humas membangun citra positif ke lembaga atau kementerian, misalkan lembaga atau kementerian itu sedang ada buruknya lah gitu, kayak misalkan yang kemarin Komdiji itu Pak, yang AI gitu, AI penyakit itu. Terus Humas Kemenko Polhukam tuh gimana ya Pak cara bangun citra positifnya? Kita ini ada perkumpulan badan ya, namanya Badan Baku Humas ya, dikelola juga dari Komdigi. Nah, Badan Baku Humas itu seluruh kehumasan itu ada di situ ya, termasuk Polhukam. Jadi untuk hal-hal yang menangkal negatif, citra negatif, kita tidak sendiri ya. Kita ada semacam kayak satu Baku Humas, kedua PCO itu kantor komunikasi presiden ya. Jadi kita itu ada namanya
narasi tunggal. Narasi tunggal. Contohnya gimana tuh Pak narasi tunggal? Narasi tunggal itu sekarang yang lagi tren apa nih? Ya, misalkan yang tadi ormas. Misalkan ya, ormas. Nah, kita satu pintu. Biasanya dari presiden mengarahkan kepada seluruh humas untuk mendesiminasikan atau memblow up terkait statement presiden melalui PCO. Nah, PCO itu keseluruh KL. Ini tolong sebarkan ke seluruh kementerian, humas, seluruh humas kementerian. Itu melalui apa? Satu, bisa melalui web, ya, medianya lembaga. Bisa melalui media sosialnya yang ada di lembaga. Jadi kita tidak sendiri sih kalau untuk hal-hal yang butuh untuk mempublish, butuh untuk mendidik masyarakat terkait program-program yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah terkait ormas juga. Ini ormas begini ya, kita melalui itu. Termasuk AI kan, itu sama. Jadi itu misalkan ada statement sampai presiden, itu biasanya melalui juru bicaranya itu adalah PCO, ya. PCO itu Presidential Communication Officer atau kantor komunikasi presiden. Nah, itu biasanya itu langsung disampaikan kepada KL-KL yang ada di grup. Tolong sebarkan melalui media web maupun media medsos. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih Humas Kementerian Politik dan Keamanan mempersiapkan kayak press release kementerian itu Pak? Jadi gini, kalau untuk kegiatan rilis kita itu ada dua, satu pra rilis, kedua pasca rilis. Ya, pra rilis itu disesuaikan dengan kegiatan apa yang sedang dilaksanakan. Ya, contoh misalkan kita akan rapat koordinasi terkait masalah judol, ya kan? Itu kan harus ada pasca rilis. Pasca rilis itu adalah pemberitahuan awal kepada masyarakat bahwa ini loh, saya akan ada kegiatan terkait masalah judol. Terkait judol, bla 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 bla, rapat koordinasi ya, bla 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 terkait judol. Nah, pasca rilisnya adalah statement dari pimpinan itu sendiri. Misalkan Menko Polhukam memberikan statement kepada masyarakat, kepada wartawan. Ini hasil dari rapat. Kenapa? Karena rilis itu hasil dari hasil dari rapat itu sendiri, rapat terakhir keseluruhannya lalu disampaikan kepada masyarakat. Itu. Pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana Humas Menko Polhukam membangun hubungan strategis dengan para jurnalis Pak? Kalau dengan jurnalis, jadi kita pertama ada namanya silaturahmi dengan Pemret. Itu diadakan 1 tahun sekali. Ya, itu dengan pejabat pemerintah. Pejabat wartawan redaksi ya, dengan pejabat Pemret itu dengan Menko. Yang kedua adalah kita bangun komunikasi dengan para jurnalis di bawah. Ya, jadi kita ada grup di mana dengan adanya grup ini untuk mempermudah kita komunikasi dengan media yang ada di lapangan. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak, siapa aja sih Pak stakeholder Humas Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan? Ada 10. Pertama adalah di bawah naungan Kemenko Polhukam ya. Itu ada Kemendagri, ada Kemenlu, ada Komdigi, terus ada Kemhan, ada Polri, TNI, sama Kejaksaan Agung dan instansi yang dianggap
Baik Pak, cukup sekian pertanyaan dari saya. Pertanyaan ini dan jawaban dapat memberikan saya insight atau pandangan untuk saya nantinya ketika ingin bekerja sebagai humas ataupun ingin menjadi humas kementerian atau lembaga ataupun humas swasta. Sekali lagi terima kasih ya Pak Ganjan atas insight-nya. Jadi saya juga terima kasih Mas Dapa. Jadi apa yang tadi saya sampaikan semoga bermanfaat buat Mas Dapa, buat nanti kedepannya. Siapa tahu nanti mudah-mudahan cita-cita Mas Dapa yang untuk di Humas bisa tercapai. Amin. Ya. Oke, makasih banyak ya. Siapa? Oke, sama-sama. Yuk. Keren nggak?